Selamat malam, kami dari kelompok 4 dari kelas A4. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang arsitektur abad tengah. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Igusti Agung Istri Diah Maharani dengan NIM 155, kemudian Nika Nadia Debi Paramita dengan NIM 162, kemudian saya sendiri Igusti Ananda Alira dengan NIM 166, dan terakhir Yuliana J. Afriani dengan NIM 167. Arsitektur abad tengah. Perkembangan arsitektur dibagi dalam 4 tahap, yaitu arsitektur prasejarah, arsitektur abad pertengahan, arsitektur zaman baru, dan arsitektur modern. Arsitektur abad pertengahan, the Middle Age, dibagi menjadi 4 masa, yaitu masa Kristen awal, masa Bizantium, masa Romanes, dan masa Gotik. Sejarah arsitektur abad pertengahan dimulai pada tahun eh, 313 Masehi ketika agama Kristen dinyatakan sebagai agama yang legal oleh Kaisar Konstantin dengan meluluskan Edict of Toleration yang memungkinkan penyebaran Kristen. Sama halnya dengan filsafat Yunani yang dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap para dewa. Periode abad pertengahan pun dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen. Agama mulai berkembang dan mempengaruhi hampir seluruh kegiatan manusia, termasuk pemerintahan. Masa Kristen akan dijelaskan oleh Debbie. Masa awal Kristen. Periode Kristen awal ditandai dengan pemahaman terhadap kepercayaan religi lebih mendominasi. Hal ini dibuktikan bahwa manusia mulai memikirkan hal-hal yang bersifat kehidupan dunia setelah kematian manusia cenderung mengintrospeksi pada diri sendiri. Karya arsitektur bersifat religius, tempat-tempat ibadah, dan karya seni lebih ditonjolkan untuk kepentingan agama. Next. Masa Kristen awal, gedung basilika yang diadopsi untuk kepentingan perabatan ketika itu merupakan peralihan fungsi dari pengadilan di masa Romawi sehingga para pakar menyebutkan bahwa masa awal arsitektur Kristen adalah berkaitan arsitektur Romawi. Pada arsitek di masa itu menampilkan interior bangunan basilika dengan dekorasi berupa hiasan ornamen atau gambar ceria tokoh atau pemuka agamanya. Beberapa bangunan gereja yang sangat terkenal ketika masa arsitektur Kristen awal adalah Basilika S. Apollonia dan Basilika S. Petrus. Next. Karakteristik arsitektur masa Kristen awal. Terdapat beberapa karakteristik bangunan arsitektural gereja pada masa Kristen awal, antara lain yakni A. Denah, bentuk segi empat, simetris, biasanya ukuran panjang 2 kali lebar. B. Bangunan cukup luas untuk menampung jumlah umat yang besar. C. Bagian tengah, nif yang seperti lorong panjang memberikan pandangan yang tak terputus bagi umat ke bagian depan yang berupa parco atau neptik. D. Pintu masuk selalu berada di sebelah barat. Next. Karakteristik arsitektur masa Kristen awal. Orang yang tidak boleh masuk gereja karena dosa-dosanya harus mendengarkan khotbah di bagian fortitudo. F. Altar diletakkan di podium bagian timur yang disebut bema dan di belakangnya terdapat ruang setelah lingkaran yang disebut apse. G. Interior utama terdiri dari sebuah ruang besar di tengah nave yang di samping kiri kanannya terdapat gang aisle yang dibatasi oleh deretan kolom. A. Tempat pembaptisan. Baptiteris adalah bangunan terpisah dengan bentuk denah lingkaran atau segi banyak. I. Tempat baptis font selalu ditempatkan di bagian tengah dan biasanya merupakan replika yang lebih kecil dari bangunan itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mazhab Bizantium.
Bizantium berkembang pada saat Kekaisaran Romawi mulai runtuh. Kekaisaran Romawi dibagi menjadi bagian timur dan barat serta merupakan pewaris langsung Kekaisaran terakhir Romawi. Tiga aspek kehidupan orang Bizantium yang menonjol adalah keagamaan, kerajaan, dan pertunjukan. Kehidupan kota dikelilingi tiga bangunan penting sesuai aspek kehidupan orang-orang Bizantium, yaitu kelompok gedung hipodrom, istana suci Kekaisaran, dan gereja Hagia Sophia. Ketiga gedung tersebut terletak berdekatan dan dihubungkan oleh jalan di tengah, yaitu suatu jalan yang selalu dipakai untuk upacara kenegaraan dan keagamaan, atau jalan protokol menuju ke bangunan penting. Next. Sama halnya dengan masa Kristen awal, pada masa Bizantium juga terdapat beberapa karakteristik bangunan arsitektur gereja antara lain yakni denah dapat berbentuk basilika, salib, lingkaran, atau poligon. Pintu masuk di sebelah barat, altar di sebelah timur. Bahan bangunan utama adalah bata, disusun berdasarkan pola dekoratif atau dilapis plasteran. Atap ditutup oleh lapisan timah. Luar bangunan terlihat cukup sederhana, datar dengan jendela yang kecil dan berteralis. Interior bangunan kaya dengan mozaik yang penuh warna menghiasi dinding, kubah, dan langit-langit. Warna dominan adalah biru dan emas. Gambar mozaik adalah cerita-cerita dari Injil atau cerita kekaisaran. Mozaik dibuat dari kubus-kubus kecil dari marmer atau kaca yang direkatkan di lapisan semen. Kolom-kolom pada bangunan Bizantium memiliki banyak ornamen, biasanya monogram, kaisar atau penguasa dipahat pada kolom tersebut. Fitur lain yang penting pada gereja Bizantium adalah kubah. Kubah Bizantium diletakkan di atas bukaan denah berbentuk persegi 17, sedangkan pada kubah Romawi diletakkan di atas bukaan denah bentuk lingkaran. Selanjutnya ada masa Romanesque. Arsitektur Romanesque adalah gaya arsitektur abad pertengahan Eropa ditandai dengan lengkungan setelah lingkaran. Istilah Romanesque muncul pada abad ke-19 untuk menunjukkan gaya-gaya yang dimulai pada abad ke-11 sampai abad ke-12 ini. Periode Romanesque merupakan zaman kegelapan atau Dark Ages di mana tidak banyak terdapat hasil pada masa Romawi dan mencampurnya dengan ide-ide dari agama Kristen sehingga gaya arsitektur Romanesque dapat dikatakan perpaduan antara fitur dari bangunan Romawi Barat dengan gaya arsitektur Byzantium. Next. Selanjutnya ada karakteristik Romanesque. Kolaborasi dua masa tersebut menciptakan karakteristik bangunan berupa gereja yang khas di masa Romanesque, yakni yang pertama yaitu gereja Romanesque memiliki karakteristik busur lengkung, dapat ditemukan pada pintu, jendela, ganggang arcade, atau langit-langit dan lain-lain. Yang kedua, atap gereja pada awal menggunakan kayu. Karena mudah terbakar, maka penggunaan kayu digantikan dengan langit-langit lengkung terbuat dari batu. Selanjutnya, penggunaan langit-langit batu mengakibatkan beban gedung bertambah sehingga dinding dibuat lebih tebal sebagai pendukung yang disebut buttress. Selanjutnya, terdapat dua menara tinggi di bagian depan atau di bagian barat. Next. Berikutnya yaitu denah berbentuk lingkaran, segi 4 atau segi 8. Atap berbentuk kerucut meruncing ke atas, jendela terlihat kecil dan sempit, susunan kolom, busur dan pahatan dekorasi di sekeliling jendela membuatnya terlihat lebih besar. Selanjutnya, denah gereja Romanesque selalu berbentuk salib. Altar diletakkan di timur atau menghadap Yerusalem. Pintu masuk di barat. Pada interior tidak terdapat kursi, umat beribadah
umat beribadah sambil berdiri. Next. Selanjutnya ada masa Gotik. Arsitektur Gotik adalah perwujudan keyakinan Kristen lebih modern daripada periode-periode sebelumnya, di mana bangunan Gotik yang paling terkenal adalah katedral. Katedral merupakan bangunan yang penting bagi seluruh komunitas atau suatu kota di Eropa pada abad pertengahan. Orang yang membuat katedral bukan orang setempat atau penduduk asli suatu kota, melainkan kelompok tukang batu profesional yang mengerjakan proyek dari satu kota ke kota yang lain. Arsitektur Gotik memiliki 3 karakteristik yang membedakan dari periode Romanes, yaitu lengkungan runcing, kubah bergaris, dan penopang layang. Perkembangan ini memungkinkan arsitek untuk membuat gereja jauh lebih besar dan lebih cerah. Adapun katedral pada masa Gotik yang paling terjaga adalah Katedral Laon. Denah masih menggunakan unsur-unsur gajah Gotik yang berupa 3 pintu masuk, jendela mawar, dan menara tinggi. Selain unsur-unsur tersebut, terdapat beberapa fitur-fitur khusus berupa busur lancip yang mengarah vertikal. Bagian barat gereja adalah bagian yang paling kaya ornamen. Umumnya, masa? Umumnya terdapat 3 pintu masuk. Pintu masuk bagian tengah adalah yang paling besar. Patung-patung pada kolom dibuat di depan kolom, bukan menjadi bagian dari kolom. Bukan ukuran kolom seperti periode-periode sebelumnya. Bagian atas pintu terdapat jendela berbentuk lingkaran yang terdiri dari banyak bagian-bagian mozaik kecil. Jendela ini disebut juga sebagai jendela mawar. Pada bagian depan terdapat 2 menara utama di samping kiri dan kanan. Titik perpotongan nave dan transept terdapat menara yang mempunyai atap sangat tinggi. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih.